seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang dahsyat, kuasa yang sempurna dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami dan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan Engkau.
Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalam ya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Dengan iman percaya katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalam yang hati. Kau tahu, Kau mengasihi. Ku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau sanggup menolongku. Oh, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Mari sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan. Ku percaya, yes, haleluya, Kau sanggup menolong setiap kami. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sebab besar kepercayaanmu kepada Tuhan, seberapa besar keyakinanmu bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Malam hari ini saudara, percaya kuasa yang sempurna itu sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Sanggup mendatangkan pertolongan bagi hidupmu. Oleh karena itu malam hari ini saudara, bangkitkan iman percaya. Bangkitkan iman percaya. Cuma Dia yang mengerti kita. Cuma Dia yang memahami kita saudara. Oleh karena itu malam hari ini, kau yang percaya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Jemaat sendiri katakan, ku percaya. Yes, Kau melihat umat-Mu ya Tuhan. Sanggup menolong.
percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat, sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Sekali lagi lalu sembah Dia saudara. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Sebab mujizatnya terjadi di tempat ini. Sebab mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya mujizat-Mu nyata di dalam hidupku Tuhan. Oh, syaralaba. Penyembahan terbaikmu di hadapan Tuhan. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus selama-lamanya. Sembah Kau Tuhan. Oh, oh, shalalabayalamu. Oh, apapun permohonanmu saudara, apapun doa yang kau naikkan saat ini, Dia mendengarkan engkau. Dia mendengarkan engkau. Oh, syabarawa. Dan Roh-Mu sedang menyampaikan setiap kerinduanmu, keluhan hatimu kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah kehabisan kata-kata. Mari sembah Dia di dalam roh. Biar Roh-Mu yang menyampaikan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Shalalamayala. Oh, haleluya. Haleluya. Bahkan kebaikanmu terbukti sampai detik ini. Tuhan tidak ingin kami terhilang. Tuhan tidak ingin kami salah jalan. Bahkan Tuhan tidak ingin kami ini sampai mengartikan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami hanya sesuai dengan selera dan mau kami sendiri. Akhirnya Tuhan mengundang kami untuk hadir di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan mau meluruskan jalan-jalan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Kau mau meresponinya dengan membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami.
supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi panduan buat kami, dan kami boleh menyelaraskan jalan hidup kami sekali lagi, supaya ketika kami mengiring Tuhan, kami akhirnya tembus goal sampai ke surga, karena ada Tuhan yang membimbing kami step by step, langkah demi langkah. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami juga siap untuk belajar melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita tahu bahwa Israel, bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir dan Tuhan punya planning untuk membimbing bangsa ini tembus sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, itu adalah juga merupakan gambaran buat kita hari-hari ini, di mana kalau kita sampai hari ini bisa membaca, bisa belajar tentang kisah itu tidak ubahnya seperti patron gitu loh, gambaran buat kita bagaimana supaya nantinya sama dengan kita yang hari-hari ini lagi sudah ditebus oleh Tuhan dengan percaya kepada Yesus, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami pembaptisan air, bahkan kita juga mengalami baptisan Roh Kudus, dan beberapa di antara kita mungkin juga mengalami baptisan api, pengujian-pengujian dalam sementara kita berjalan menuju Kanaan sorgawi kita. Tidakkah kita juga bisa melihat gambaran-gambaran bagaimana bangsa Israel itu hari itu yang juga ditebus oleh tangan yang kuat keluar dari negara Mesir. Kalau itu hanya berdasarkan kemampuan dan kapasitas mereka sendiri, pasti selamanya mereka tetap ada di dalam perbudakan. Karena tidak pernah bisa bangsa Israel itu keluar dan membebaskan diri dari Mesir. Tetapi karena ada yang mencintainya, karena ada yang mengasihi bangsa ini, bahkan akhirnya lewat yang mengasihi ini terjadilah suatu macam-macam mujizat dan mujizat yang terakhir dikatakan itu tulah ke-10, seluruh anak sulung di Mesir itu mati dan akhirnya mereka keluar. Sehingga kalau kita boleh melihat ini, bukankah ini juga gambaran buat kita? Kita tidak akan pernah bisa jadi orang baik. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang benar, orang yang lurus, selama tidak ada yang bisa menuntun kita. Puji Tuhan hari ini. Jawaban itu ada dalam hidup kita sekarang ketika kita hadir di tempat ini. Lewat pendengaran akan firman Tuhan. Firman-firman itulah yang akan terus menuntun kita. Sampai akhirnya goal tembus ke surga. Tapi harus kita ingat, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, beberapa ahli-ahli teologi itu memberi perkiraan gitu, jumlah yang keluar itu lebih kurang antara 2-3 juta. Jadi 2-3 juta itu orang dewasanya, yang dimaksud dengan orang dewasa di Mesir itu, di Israel itu adalah orang yang berumur 20 tahun ke atas begitu ya. Itu cuma sekitar 600-an begitu saudara. Nah, sisanya ini adalah anak-anak kecil semuanya. Dari 600-an itu kita tahu perjalanan itu yang seharusnya ditempuh 40 hari menjadi 40 tahun. Bukan tangan Tuhan kurang berkuasa, bukan tangannya tidak mampu segera membuat percepatan itu, tetapi sesungguhnya bangsa Israel sendiri yang membuat perlambatan itu. Karena seringkali ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka menggerutu. Sementara mereka berjalan, mereka memberontak. Bahkan beberapa sampai melawan Tuhan. Sampai akhirnya 600 orang itu hanya 2 yang tembus sampai ke tanah Kanaan. Sementara sisanya ini adalah generasi-generasi baru, yang generasi-generasi baik lahir di perjalanan ini juga masih anak-anak kecil yang keluar dari Mesir itu. Artinya bahwa jangan-jangan kita juga kalau tidak berhati-hati dalam melangkah hidup ini, kita semua sudah menerima penebusan Tuhan. Kita semua pasti sudah menerima karya salib dalam hidup kita. Tetapi
itu semua belum finish. Nantinya ketika kita sampai di pintu gerbang indah itu, lalu kita dengar suara, "Sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu." Wah, saat itulah baru yang namanya gol. Hari ini belajar dari kasus si bangsa Israel yang sama, apa yang akan kita petik? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kita bisa melihat di firman Tuhan dikatakan Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Ini tujuan Tuhan pertama kali, yaitu bahwa Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu konsep supaya Tuhan ini menjadi Allahnya bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan menuntut, kalau sebab itu jadilah kamu kudus karena aku ini kudus adanya. Nah, ternyata ayat ini disampaikan oleh Tuhan sementara mereka ini lagi dalam perjalanan di tengah-tengah padang belantara gitu, padang gurun gitu. Dan ayat ini muncul setelah sesuatu yang dahsyat terjadi, di mana dikatakan bahwa Harun itu kan punya 4 anak untuk membantu dia di dalam keimaman gitu. Tetapi ada 2, Nadab dan Abihu itu dia tidak setia dengan aturan-aturan yang ada. Ketika mereka menjalankan seremonial peribadatannya, mereka membawa api yang asing. Sampai akhirnya api itu membakar mereka sendiri. Dan setelah kejadian itu, yang terjadi adalah bangsa Israel itu takut semua setengah mati. Wih, Tuhan kok ganas begini? Tuhan kok sangat sadis begini? Padahal sesungguhnya itu bukan karena Tuhannya yang sadis, Tuhannya yang ganas, tetapi karena tidak ada ketetapan hati untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya menurut aturan-aturan kaidah yang Tuhan beri dalam hidup bangsa Israel saat itu. Gambaran kita juga hari ini, beberapa di antara kita mungkin sementara kita lagi berjalan menuju tanah sorgawi kita ini, ada juga mungkin di antara kita yang gagal untuk sampai pada komitmen-komitmen yang seharusnya kita lakukan dengan Tuhan. Tetapi ingat bahwa setiap kali kegagalan itu kita sadari, segera introspeksi. Jangan-jangan itu karena kita menyalahi aturan-aturan yang sudah digariskan oleh firman kepada kita. Sehingga akhirnya ketika 2 anak Harun ini disambar api dan mati begitu, langsung Tuhan ngomong, jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu berlarut-larut dalam duka. Karena memang mereka tidak setia kepada aturan yang aku berikan. Oleh sebab itu muncul ayat itu tadi, saudara. Aku menuntun kamu keluar dari tanah Mesir itu supaya kamu sadar bahwa kamu harus menjadikan aku ini Allahmu. Sehingga kalau bicara tentang Allah berarti kita berbicara tentang ketertundukan, kita berbicara tentang ketaatan, kita berbicara tentang yang namanya hati ini menjadi hamba. Sehingga Tuhan gariskan, oleh sebab itu kalau aku kudus, hendaklah engkau kudus juga. Nah, puji Tuhan, seperti lagu yang pernah ditulis juga oleh Bapak Gembala Senior. Bagaimana lagu itu juga biarlah menginspirasi kita pada hari-hari ini. Kudus nasimu Yesusku, kudus kasihmu Bapakku, penuhi ku dengan Roh Kudus, kudus namamu, kudus. Sekali lagi, kudus kasihmu, kudus kasihmu Yesusku,
kudus kasih-Mu Bapakku, penuhi ku dengan Roh Kudus, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu, kudus namamu. Biar kiranya lagu ini juga menjadi doa kita, menjadi pengharapan kita ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kekudusan daripada Tuhan itu menular dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Seringkali kita ini lupa dan tidak pernah menyadari bahwa Yesus itu sumber kekudusan, Allah Bapa sumber kekudusan, Roh Kudus itu sumber kekudusan, sehingga kita berkonsep kayaknya kekudusan itu tidak bisa menular karena kita beranggapan, oh Yesus kan juga manusia. Makanya beberapa orang di luar kekristenan itu saudara ya, sampai hari ini karena mereka tahu bahwa Mesias itu nanti akan datang lagi yang kedua kalinya, masuk ke Yerusalem lewat Golden Gate, yang sekarang ini tembok itu lagi ditutup. Tembok sisi timur dari kota Yerusalem itu lagi ditutup tembok itu. Lalu di luar tembok begitu saudara ya, dikasih makam-makam begitu, kuburan. Sebab orang-orang yang mengkonsepkan bahwa tembok ini harus ditutup dan di depannya harus ada makam, mereka tahu bahwa nantinya Mesias yang akan datang itu Mesias yang kudus, Mesias yang suci. Dan mereka juga mengerti bahwa orang-orang di Yahudi itu sangat-sangat pamali dengan sentuhan yang namanya mayat. Akhirnya karena mereka berkonsep supaya tidak jadi datang atau supaya kedatangannya itu batal, bila perlu cancel, bila perlu sudah tidak terjadi lagi, dibikinlah selain ditutup dengan tembok itu, dengan pintunya ditutup dengan tembok, di depannya dikasih kuburan lagi. Supaya nanti Mesias lihat kuburan, wow ini tidak jadi karena ada yang najis kan begitu. Tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya Mesias itu sumber kekudusan, sumber kesucian. Sehingga apapun seharusnya yang tersentuh oleh Mesias itu tertular menjadi kudus. Saudara lihat itu wanita yang pendarahan 12 tahun. Selama 12 tahun dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Selama 12 tahun itu juga lidah bibirnya terus tiap kali mesti ngomong juga teriak-teriak. Najis, najis, najis. Kenapa? Karena buat orang-orang Yahudi, orang yang sakit pendarahan itu, selama pendarahannya belum selesai, selama itu pula lah najisnya terjadi. Sehingga siapapun yang bersentuhan dengan wanita itu, entah masuk rumahnya, entah tersenggol bajunya, entah memegang gelas bekas dia minum dan lain sebagainya, tertular dengan yang najis itu. Tetapi ketika yang najis itu berjumpa dengan Mesias, seketika itu tahirlah dia. Begitu juga dengan orang kusta. Di mana-mana dia teriak kusta, kusta, sampai akhirnya dia ini harus disisihkan, keluar dari perkemahan, keluar dari perkotaan, keluar dari kampung tempat dia tinggal, hanya karena supaya dia tidak menulari, gitu saudara. Dan ketika sang kusta ini ketemu dengan Mesias, kustanya menjadi tahir. Saya sangat percaya juga kalau hari ini kita berjumpa juga dengan Mesias sekali pribadi lepas pribadi, masa sih kesucian Mesias itu tidak juga menulari dalam hidup kita? Ini yang harusnya kita introspeksi. Sehingga kalau toh sampai hari ini Mesias yang kedua yang akan datang itu nanti dihalang-halangi dengan kuburan ini, kuburan tidak akan pernah membatalkan kehadiran sang Mesias. Karena terbukti sumber kekudusan itu tidak pernah kalah dan terbantahkan. Siapapun yang menyentuh sang Mesias akan ikut menjadi kudus. Dan hari ini
Sentuhlah Mesias itu dengan iman kita, dengan percaya kita, supaya kita juga dikuduskan. Karena sesuai dengan firman-Nya itu, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Sehingga akhirnya satu rombongan orang Israel itu semuanya hilang, selesai, hanya tidak tembus ke tanah Kanaan. Cuman 2, Kaleb dan Joshua saja. Apakah ini juga akan terjadi dalam hidup kita? Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah percaya, kita yang hari-hari ini lagi berjalan dengan Tuhan. Ternyata kita tidak pernah tembus ke sorga. Hanya gara-gara hati tidak pernah rela dipimpin. Hati masih maunya sendiri. Hati masih punya selera. Hati masih mau punya keinginan sendiri yang tidak pernah tunduk dengan kehendak firman. Sangat disayangkan. Israel demikian limpahnya dengan mujizat. Mulai dari dia keluar dari tanah Mesir sampai ketembus ke tanah Kanaan. Buka mata, mana itu sudah tersiap di depan tenda-tenda mereka. Tinggal mereka ambil. Mau sore-sore menjelang malam gitu, itu burung-burung terbang pendek-pendek. Dan tinggal diambili saja. Lalu ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin dimasak dan sebagainya. Bahkan kalau siang hari ada awan yang demikian luar biasa. Itu awan itu bisa besarnya itu sebesar seluruh perkemahan bangsa Israel. Menudungi bangsa Israel supaya tidak kena matahari. Mungkin kalau saat itu dipasarkan sunblock tidak perlu saudara. Mau SPF 30, 50, 80 sekalipun tidak butuh. Karena kasih setia Tuhan lewat tiang awan ini bisa mengcovering seluruh perkemahan itu. Bahkan ketika malam hari, perbedaan suhunya yang demikian drastis gitu. Dari kalau siang panas betul, malamnya dingin betul. Itu pun tidak pernah menghambat kasih Tuhan menyertai orang Israel ini. Awan itu berubah menjadi tiang api seperti obor, seperti perapian. Dan menghangatkan seluruh perkemahan bangsa Israel. Woi, luar biasa saudara. Bahkan firman Tuhan mencatat 40 tahun mereka di padang gurun ini. Yang namanya kasut ini tidak pernah ada yang rusak. Yang namanya baju, jubah, tidak ada yang lapuk. Bayangkan saudara. Tapi kenyataannya mereka yang limpah dengan mujizat itu. Mereka cuma 2 yang tembus ke tanah Kanaan. Hari ini bagaimana kalau tuntutan yang sama juga sampai kepada kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jangan-jangan kita seperti juga bangsa Israel yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang keempat ayat yang ke-14. Karena di situ dikatakan di dalam Yehezkiel pasal yang keempat ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Maka ku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah menajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tidak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tidak pernah masuk ke dalam mulutku daging yang sudah basi. Artinya apa ini saudara? Ketika ada tuntutan untuk hidup kudus, beberapa orang Israel itu membangun kekudusannya itu memakai kekuatannya sendiri. Bahkan kayaknya lewat ayat ini mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku ini loh sudah jaga kekudusanku. Bayangkan mulai dari muda sampai yang umur begini aku tidak pernah memakan barang najis. Bahkan juga tidak ada sesuatu yang masuk dalam mulutku. Daging yang sudah basi ini. Coba kalau ayat ini diartikan secara letterlek saudara. Mungkin kita semua tidak ada yang bisa sampai di level begini. Kenapa? Karena kalau jujur aja saudara makan seafood, ikan laut, itu bukan cuma tiren itu saudara. Ti apa itu? Tilusa kemarin dulu gitu. Kenapa? Ketika nelayan itu ambil di laut, diangkat ikannya. Dan tidak serta-merta ikan itu langsung sampai di meja makan kita. Itu sudah di kapalnya mungkin bisa 6 jam mati. Lalu dari kapal ke pelelangannya. Dari pelelangan dibeli oleh pedagang-pedagang yang di pasar itu lalu masuk
masuk di pasar, lalu dari pasar itu dibeli oleh restoran-restoran dan juga beberapa kita. Itu pun masih belum tentu langsung dimasak, masuk di cold storage. Dan setelah itu baru mau makan, ya ini ikannya. Dan saudara lihat es semua itu. Coba kalau saudara pakai jurus ayat ini, kita tidak akan pernah tembus. Tapi itulah yang terjadi. Artinya apa ini? Buat kita seringkali kita ini di dalam membangun kekudusan itu, kita memakai pola dan pikir kita sendiri. Tuhan, aku ini masih kurang apa di dalam menjaga kekudusanku ini? Bayangkan minggu tidak pernah tidak hadir, pasti hadir. Bahkan kalau hadir sampai 3 kali ibadah, luar biasa saudara. Tapi yang paling penting nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena di situ dikatakan orang Israel itu mengingatkan Tuhan bahwa yang najis ini tidak pernah masuk dalam hidupku. Tapi kenyataannya mereka gagal tembus sampai ke Kanaan. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Terlalu overestimate. Sampai akhirnya mengukur semua kekudusan itu pakai standar kita. Bukan standarnya sumber kekudusan itu sendiri. Contoh yang nyata. Ketika kita ini punya kewajiban lah. Untuk memberi buat orang tua kita. Seperti yang firman Tuhan pernah kasih contoh. Bagaimana Yesus mengajar orang-orang Farisi, Yahudi dan orang Israel saat itu. Dikatakan ketika jatah untuk orang tuanya itu harus diberikan. Tiba-tiba karena hatinya tergerak untuk memberi buat Tuhan, jatah untuk sang orang tua ini dibelokkan begitu. Ditaruh di bait Allah, dipersembahkan ke rumah Tuhan mungkin. Lalu kita datang ke orang tua kita dan kita ngomong, "Ma, Pa, tadinya aku mau beri kamu berkat ini. Tapi kok hatiku tergerak untuk beri buat Tuhan." Sehingga Mama Papa harus sadar ya, Tuhan kan harus diprioritaskan. Sehingga akhirnya jatah untuk Mama Papa tak pindahkan untuk Tuhan. Dan untuk kali ini tunggu periode berikutnya baru ada jatah Mama Papa. Bayangkan saudara, sekilas terkesan keren. Terkesan luar biasa. Bahkan menggugah semangat untuk mencintai Tuhannya dari sang orang tua ini tadi. Bayangkan, "Ma, untuk kamu loh, tapi sudah tak belokkan untuk Tuhan." Padahal Tuhan tidak suka dengan model persembahan seperti itu. Karena Tuhan mau. Kalau kamu mau mencintai Tuhan, tetap cintai Tuhan. Tapi jangan lupa, hormati orang tuamu. Hormati dia. Sehingga kalau kita punya kewajiban untuk orang tua, ya tetap kita harus lakukan untuk orang tua. Kalau hati kita tergerak untuk memberi buat Tuhan, memberi buat rumah Tuhan, ambillah itu juga dari jatah kita sendiri. Jangan jadi jatah orang lain, hanya kita belokkan, tapi idenya dari kita. Bukankah itu mau cari untung dan enak sendiri? Dan itu katanya itulah kekudusan yang kita bangun. Sampai akhirnya Tuhan tidak senang dengan persembahan kita seperti itu. Bahkan beberapa Tuhan juga mengajarkan lewat Injilnya itu ngomong begini. Kalau kamu lagi mau mempersembahkan persembahan buat Tuhan, tetapi kamu teringat masih punya masalah dengan sesamamu manusia, apalagi itu saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu. Bayangkan, Tuhan rela untuk dipending buat dia ini. Asal kita menyelesaikan untuk sesama kita supaya clear, lancar. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat berapa banyak orang-orang itu, dia tidak peduli lagi dengan kalau dia ini melakukan ini dan itu menyakitkan hati sesamanya. Yang penting dia sudah berdiri, yang penting dia sudah di depan mimbar, lalu dia berkuar-kuar dalam hal ini, ngomong terus ngomong tentang Tuhan, tentang kekudusan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Sementara firman itu tidak pernah menyentuh hidupnya sendiri. Sebuah gereja dibangun dengan iman. Karena kenapa dengan iman? Ternyata pendetanya itu tiba-tiba punya ide. Di kampung sana itu ada gereja kecil. Tapi lumayan jemaatnya banyak. Kalau tak suruh ke sini kesulitan. Ya sudah, aku pakai imanku. Imannya apa ngomongnya? Aku harus datang ke dealer mobil, beli minibus, nyicil minibus. Lalu dengan minibus itu dia pasang di mulut gang tempat gereja kecil di sana itu. Lalu dia ngomong,
dengan orang-orang yang ada di gereja sebelah sana. Kalau kalian mau ke gereja yang di kampung juga boleh. Tetapi kalau mau ke gereja saya itu di depan gang sudah ada bis. Silakan duduk di dalam bis, nanti kita ibadah sama-sama kok. Sama-sama memuji Tuhan kok, sama-sama menyembah Tuhan kok. Cuman sekarang ada bis yang bisa mengantar kita ke tempat saya. Nanti kalau pulang kita akan juga antar ke sana. Dan jangan lupa ada absensi. Kalau 4 kali tidak pernah lubang hari Minggunya, ada voucher handphone, ada yang namanya door prize, ada yang namanya sembako tenteng kiri kanan. Kelihatannya berkorban, kelihatannya melakukan untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya begitu dia lakukan, gereja yang di kampung tadi, jemaatnya berkurang. Lalu yang jemaat dia bertambah, dia ngomong haleluya. Tuhan memang memberkati aku dengan ide-ide, dengan hikmat-hikmat. Sampai akhirnya aku pakai dengan cara dan jurus seperti itu. Sungguh itukah yang mau Tuhan mau? Mau mempersembahkan sesuatu ketika bermasalah dengan sesama aja, kita harus tinggalkan kok ini. Apalagi kita ini mau memuliakan nama Tuhan dengan cara-cara yang seperti itu. Hari ini tinggalkan semua cara membangun kekudusan kita yang memakai akal pikiran kita. Karena selamanya kita tidak akan pernah tembus sampai di level seperti yang Tuhan mau. Kalau kita tidak membuka hati dan telinga kita mendengar firman yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, apa sekarang ini yang Tuhan inginkan? Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, Tuhan mengcounter itu tadi. Merasa benarnya bangsa Israel itu. Di-counternya demikian. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Kenapa? Karena dikatakan orang yang baik itu pasti mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Artinya bahwa kita jangan lagi bingung dengan ritual-ritual yang ada. Mau makan cuci tangan dulu, mau masuk gereja harus bersih-bersih wajah. Memang sih saudara, kalau saudara datang ke gereja ya paling tidak saudara bagus-bagus dulu lah. Supaya ada sesuatu yang bisa disuguhkan dan dilihat teman-teman saudara. Sampai akhirnya kanan kiri saudara tidak gusar dengan kehadiran kita. Karena kalau tiba-tiba lihat Tuhan itu tidak lihat aktivitas kita mau cuci tangan atau cuci kaki atau cuci muka. Yang penting kan hati. Lalu saudara hadir sementara dari jalanan di luar berkeringat. Lalu tiba-tiba saudara duduk dan WL-nya suruh angkat tangan. Begitu diangkat tangan kanan kiri saudara tumbang semua. Pak. Pertanyaannya kenapa kok tumbang? Lawatan roh kali? Enggak saudara. Ada bau-bau yang asing. Kalau tadi api yang asing, ini bau yang asing yang begitu sampai teng. Coba kehadiran kita membuat gusar orang lain. Padahal Tuhan mengendaki kita menjadi berkat buat sesama kita. Oleh sebab itu tetap kita harus mandi. Tapi dari hal ini Tuhan mau mendidik kita. Esensi dari semuanya ini bukan menjaga cuma ritualitas tata ibadah kita yang harus benar. Tuhan mau esensi hati ini yang benar. Kenapa? Karena seringkali orang itu bisa menutupi semuanya itu, tapi hatinya tidak akan pernah bisa dia kuasai. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang berpengurapan luar biasa. Orang lewat aja tumbang-tumbang begitu. Bahkan kalau mau mendoakan orang, dia arahkan tangannya begini langsung dia bisa ngomong gini. Aku bau dosa zina di sebelah sana. Katanya gitu. Aku bau dosa perselingkuhan di sebelah situ. Bayangkan sampai panca indera penciumannya bisa tembus saudara. Sehingga akhirnya bukan cuma orang yang lari terbirit-birit, setan pun tahu dia angkat tangan begitu. Setan kocar kacir keluar semua. Lalu orang ini diundang untuk menghadiri rapat antara pendeta-pendeta dari macam-macam gereja.
Karena diundang ya dia hadir. Dan dia hadir, dia duduk. Lalu sementara rapat ini diadakan, ada doa pembukaan, ada sedikit firman yang dibagikan. Setelah itu rapat. Ternyata sampai selesai, sang pendeta yang berpengurapan tadi tanda kutip tidak dapat tugas apa-apa, cuma duduk selaku pendengar, saudara. Wih, gusarlah hatinya sang pendeta ini. Begitu sampai selesai acara doa berkat pun loh, dia tidak disilahkan untuk berdiri doa berkat. Hati yang marah, tersinggung sampai lemar. Lalu dia ngomong, kalian gak tahu saya ya? Jangankan manusia, setan saja ketika saya angkat tangan lari terbirit-birit. Sampai beberapa jatuh dan tumbang-tumbang. Masa saya hadir di sini hanya sebagai pendengar saja? Wih, tersinggung dia, saudara. Tapi apa gambaran buat kita? Memang dia luar biasa. Setan di luaran itu bisa dia buat lari terbirit-birit. Tapi dia tidak mampu mengusir setan tinggi hati di dalam hidupnya ini loh. Setan congkak, setan yang tersinggung, setan yang harus merasa lebih dihargai, harus merasa diunggulkan, tidak hanya ditaruh sebagai itu. Coba bayangkan, apakah yang seperti ini? Akhirnya jangan lupa bangsa Israel secara fisik itu gagal tembus ke Kanaan. Jangan-jangan nantinya neraka itu juga terlalu banyak para hamba-hamba Tuhan yang tidak menyadari bahwa seharusnya hatinya juga dipakai untuk Tuhan. Kenapa kok kita ngomong hati? Karena di Matius pasal yang ke-15 di situ jelas dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, itulah yang harus kita perhatikan, itulah yang harus kita jaga. Urusan ritual cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya, kalau memang bisa dilakukan. Tapi itu bukan tuntutan utama di masa-masa sekarang ini untuk kita ini berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan kita yang ada. Intinya jagalah hati kita ini supaya apapun sekarang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu benar-benar pakai platformnya, pakai standarnya surga. Akhirnya Tuhan mengajar lewat di dalam Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sehingga di dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-31, oleh sebab itu buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Saudara, ternyata kalimat perbaharuilah itu suatu perintah yang mana Tuhan perintahkan, tapi kita yang harus melakukannya. Saudara. Loh, Tuhan, bukankah hati yang baru itu Tuhan beri buat kami semua? Betul. Tetapi walaupun kita diberi hati yang baru, tapi kalau kita tidak pernah memperbarui hati kita sendiri, selamanya hati yang baru itu tidak akan ada gunanya dalam hidup kita. Sama halnya seperti begini. Saya dapat mobil, tapi kalau saya tidak pernah pakai itu mobil, walaupun mobil itu mungkin Rolls Royce sekaligus, Bentley sekaligus, atau Jaguar sekaligus, apalah merek yang mahal-mahal sekaligus pun, tidak akan pernah ada dampak buat saya. Karena saya tidak pernah memakainya. Tuhan juga sama dengan kita. Dia memberi kita hati yang baru. Dia memberi kita roh yang dibaharui. Tapi dari kita, ayo kita perbaharui hati ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti ini. Ketika mendengar firman, ketika firman itu menyenggol hati dan hidup kita, ketika ada sesuatu yang tidak benar dari hidup kita, segera buang yang jahat, buang yang durhaka, buang yang congkak, buang yang tinggi hati, buang yang iri, lalu pakai yang benar. Supaya hati yang baru yang sudah disiapkan Tuhan buat kita itu bermanfaat untuk kita. Dan hati itulah yang akhirnya bisa kita persembahkan kepada Tuhan.
Ada satu lagu, dan biar lagu ini juga menjadi doa kita, dan lagu ini biar kiranya juga menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Mas, perak dan permata, tiada artinya. Kami rindu Tuhan, ku ingin lebih dekat, yes, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, katakan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya. Dari segalanya, Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Yesus Tuhan, Renungkan firman Tuhan sejenak. Kembali renungkan firman Tuhan. Biarlah kekudusan itu memenuhi setiap hati saudara. Kami buang kepalsuan dalam hati kami, Tuhan. Kebohongan, iri hati, kesombongan, kecongkaan, Tuhan. Siapa kami, Tuhan? Kami terlalu kecil di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, berkenan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hati kami rindu, Tuhan, sungguh rindu datang kepadamu, Tuhan. Aku mengasihi Engkau,
Yesus. Katakan, Tuhan, aku mengasihi. Tuhan, sungguh aku mengasihi. Ini kami mengasihi Engkau Yesus. Aku butuh Engkau Tuhan. Segenap jiwa. Sekali lagi katakan, aku mengasihimu. Tuhan, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh kasih-Mu Tuhan. Aku mengandalkan-Mu Tuhan. Berkarya buat hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Dengan segenap jiwaku ku rindukan siang dan malam. Ku pegang rindumu dan ku lakukan. Inilah komitmen kami Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, aku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku ingin dekat kepadamu selama-lama. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Katakan, Tuhan, aku merindukan-Mu. Katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Renungkan kebaikan Tuhan. Aku membutuhkan-Mu Tuhan. Aku memerlukan-Mu Tuhan. Engkau Allah dan Tuhanku. Dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise Him.
doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir